Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Selamat damai, balik lagi bersama aku Naila dan Rena. Yeay. Jadi teman-teman selamat damai semuanya yang dimanapun kalian berada. Aku dan Rena hari ini di podcast Peace and Poetic bersama dengan kemitraan kita Program Integritas Terbuka RSCJ Indonesia, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, Prodi Studi Agama S2 dan S3 UIN SGD Bandung, dan Cipikres Fakultas Filsafat Unpar kembali bisa mengundang salah satu dosen dari Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, yaitu Mas Henricius Napit Sunargo. Selamat pagi. Kita balik lagi bersama Mas Icus dan salah satu mahasiswanya yaitu Gregorius Ramones Evan Rafael. Jadi teman-teman semuanya sobat damai, hari ini kita bakal ngebahas salah satu materi kita yang Mas Icus di studio. Yes. Yaitu soal kolase dan montase. Apa judulnya, Nak? Kok gue lupa? Ya, kita bakal ngebahas soal kolase dan montase, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang kayaknya mungkin kita kayak mulai dari pertanyaan yang paling mendasar dulu sih. Mas Icus boleh jawab, Ramones juga boleh jawab. Kolase sama montase tuh apa sih, dan apa letaknya di mana bedanya? Siapa dulu nih? Mas Icus aja yang jawab aku. Atau Ramones yang jawab, Mas Icus yang membenarkan, menambahkan gitu juga bisa. Oke. Nah, Sakmon. Coba Dalam persepsi kamu gimana? Dalam persepsi Atau Ramones. definisi yang kamu tahu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Agak grogi ya. Kalau yang aku dengar dari kelas studio dari teman sebaya dan rekan-rekan sejawat, kolase tuh kayaknya apa sih, kayak campuran bukan campuran, apa sih, kayak gabungan teks jadi satu keutuhan tapi yang intermedium juga gitu kayaknya, yang aku bayangin itu. Jadi kayak misal aku taruh setrikaan tapi ada gambar apanya, atau setrikaan tapi ada roda sepeda gitu misalkan. Itu tuh yang aku pahami itu sejauh itu tuh kolase gitu. Tapi kalau montase tuh dia hubungan interteks juga tapi masih dalam satu medium yang sama gitu. Kalau misalkan suka ngelihat potongan-potongan cut out majalah-majalah di satu kertas, atau gabungan-gabungan scene film jadi satu narasi yang utuh lagi, itu tuh montase gitu. Maaf salah kan. Coba Gimana? tambahan dari Mas Icus. Bukan mendekati sih. Sebenarnya bener aja gitu. Amin ya Allah. Cuma mungkin lebih dibuat lebih simpel gitu sebenarnya. Kalau montase itu bukan selalu, biasanya di satu kita sebut satu bidang, atau bidang itu adalah kanvas dua-dimensional ataupun juga dalam bentuk film atau gambar bergerak, dia memuat material yang sama secara materialnya, jadi media yang sama. Tapi kalau kolase memang akhirnya kita bisa memasukkan material-material yang berbeda. Misal gitu, kalau kolase dalam bentuk dua-dimensional seperti potong tempel gitu. Kita masih bisa masukin, tidak selalu image, tapi misalnya nih kita masukin potongan kertas yang memang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan image, tapi kaitan dengan tekstur, kain, juga bisa aja benda-benda tiga dimensional pun gitu dimasukin ke sana. Jadi tidak selalu dalam satu kebentukan dan material yang serupa, bukan sama ya, tapi serupa. Gitu. Nah, kalau montase memang kalau misalnya kita bikin, makanya kan kalau montase itu selalu ada depannya kebanyakan kayak foto montage atau film montage. Jadi memang kalau film montage bahan bakunya memang akhirnya teks-teks yang diambil dari impak dari potongan-potongan film atau potongan gambar bergerak. Kalau foto montage
yang sifatnya memang image yang dalam bentuk kita temukan di majalah atau misalnya dari foto yang kita punya gitu untuk dirakit jadi teks baru gitu, walaupun sebetulnya intertext tapi akhirnya jadi mana baru itu jadi teks baru lagi. Jadi lebih kayak gitu. materialnya atau apanya jadi Apanya? kalau misalkan lukisan tambah foto yang foto jepret itu jadinya montase apa kolase? Lukisan kolase. Kalau bisa lihat dari materialnya dia masuk ke kolase. Nah beda lagi kalau misalnya ada istilah mosaik beda lagi. Gitu. Kalau mosaik itu sesuatu yang misalnya nih dari potongan-potongan warna kertas yang warna biru, warna putih, warna apa, atau misalnya potongan dari majalah sifatnya ngambil hanya konteks warna atau teksturnya, lalu kita bentuk jadi satu bentukan tertentu yang bentuknya baru. Nah itu mosaik. Gitu. Jadi misalnya ini kayak gambar orang nih. Ini kayak gambar kotak nih, tapi tadinya dari potongan-potongan kertas yang warnanya putih, biru, merah, tiba-tiba jadi box dengan 3 warna. Nah itu mosaik. Jadi kalau mosaik itu bisa dibilang apa ya? Kalau simpelnya something from nothing gitu. Jadi nggak ada makna sama sekali. Dalam artian secara citra maupun secara ini kita nggak ngambil apapun selain satu hal yang mungkin kita sebut warna atau tekstur, akhirnya jadi satu bentuk baru. Jadi lebih ke bentuk sih. Oke. Tapi kalau aku kemarin habis lihat ada salah satu karya gitu, dia dari potongan foto-foto kecil gitu mas, kayak foto-foto orang, misalnya fotonya Ramones gitu, aku tempel membentuk mukanya Ramones lagi pada akhirnya. Itu mosaik. Itu mosaik. Bisa masuk mosaik. Soalnya nggak ada teks selain mukanya Ramones. Gitu. Kalau mau montase atau kolase, selalu ada teks di balik sesuatu yang kita ambil. Misalnya nih, kita ngambil image-nya siapa ya? Misalnya image-nya salah satu figur penting dalam topik sejarah. Kita bawa ke situ, terus kita sandingkan dengan misalnya anak muda sekarang gitu, foto yang random dari mana. Itu kan punya teks sendiri. Ini teks sebagai apa, dia sebagai figur, dan ini teks sebagai representasi misalnya generasi atau Gen Z atau generasi milenial yang ketika kita meletakkan dalam satu komposisi tertentu, dia akan jadi teks baru yang sebenarnya dia bukan tentang orang ini dan dia bukan tentang orang ini, tapi dia representasi gitu. Dan ketika digabungkan, itu jadi ini tentang misalnya generation gap gitu, atau misalnya tentang dari dulu sampai sekarang ternyata nggak ada bedanya loh gitu. Ada teks baru yang keluar dari situ atau makna baru dari teks yang sebenarnya kalau dilihat secara ini memang dia dari satu fragmen yang seakan-akan nggak ada. Jadi intinya semuanya assembling sih. Semuanya assembling. Tapi itu juga jadi pertanyaan aku sih mas, kayak kalau misalnya montase asalnya dari konteksnya dulu misalnya kayak film atau foto, kalau kolase kan kayak mungkin benda yang dari manapun itu gitu kan, caranya bisa kita bilang itu jadi sebuah karya tuh harus munculin apanya sih maksudnya tuh? Nah itu kan sebenarnya kalau kita bilang hampir semua karya, bukan hampir semua karya ya, sejauh yang saya tahu tentang karya itu sebenarnya pada dasarnya selalu ada aspek itu. Ada aspek yang kita sebut montase, kolase, dan mosaik. Walaupun amat sangat subtle. Gitu. Ya kalau misalnya tadi kita ngomong intertext, selalu intertext. Selalu intertext. Kayak gini deh. Kalau kita ngelihat karyanya, misalnya nih, karyanya portrait siapa ya? Kayak misalnya portretnya lukisannya Bacon gitu ya, yang pop itu, yang popnya udah, itu sebenarnya ada teks sebelumnya. Teks sebelumnya adalah lukisan pop yang posenya mirip. Dan itu juga sebenarnya dari sebelum itu dia ada sebelumnya juga. Jadi udah berulang kali si
pose itu jadi teks untuk dipinjam karya berikutnya sampai akhirnya keluarlah karyanya Bacon gitu kan. Kalau kita lihat karya Bacon, kolase atau montase, itu juga kita bisa bilang ya mungkin nggak ada kaitannya secara metode artistik, tapi secara metode penciptaannya kita bisa lihat ya itu mah ada sebelumnya yang kita pungut. Gitu. Prinsipnya tetap itu ya. Iya, teks yang kita bawa tetap ada. Jadi kayak gini deh, paling sederhana, ketika kita buat atau kita motret aja atau kita ngegambar, pasti ada memori sebelumnya yang kita bawa sebagai referensi gitu untuk membuat itu. Nah, referensi itu kan campur aduk. Nah, sebenarnya ada montase dan kolase di kepala kita yang akhirnya jadi karya itu. Cuman kan itu subtle ya. Nah, kalau ngomongin sekarang dengan teknologi sekarang, montase dan kolase udah amat sangat subtle. Bahkan kita nggak ngelihat ini montase sebelah mana karena seamless banget. Padahal benar-benar montase dengan teknologi digital, dengan AI. Nah, AI itu adalah metodenya montase dan kolase sebenarnya. Kan mereka memungut semua. Iya sih. Tapi dia amat sangat seamless gitu kan secara teknis. Itu semuanya metodenya sama. Dia mengassembling kan. Secara prinsip semuanya kolase dong. Kalau kita berujuk bahwa sudah tidak ada yang original di dunia ini, itu semuanya selalu harus ada selalu ada fragmen-fragmen yang berserakan yang sebenarnya dirakit, diassembling gitu. Nah, jadi kan sempat membahas kalau itu tuh ada suatu narasi di balik antara kolase atau montase ini. Nah, misalnya aku sudah mengetahui kalau narasi ini tuh Naila, tapi ketika dibuat menjadi montase atau kolase, gimana mereka itu bisa menjadikan aku lebih paham kalau oh ini tuh Naila aksen gitu. Secara karakteristik visual. Atau secara visual. Nah, itu kan sebenarnya juga ada proses yang itu sih, bikin karya itu kan selalu ada unsur surprise-nya ya. Surprise di sini adalah sebenarnya kita tidak pernah tahu menemukan apa sebelum kita melakukan. Jadi kalau dalam proses kreatif itu tadi selalu kita berada di tengah gitu kan. Jadi the magic happens in the middle kalau kata Deleuze. Nah, jadi semua itu terjadi ketika kita melakukan di tengah-tengah. Dalam artian kita melangkah dari yang sebelumnya dan kita menuju yang sesudah gitu. Itu kan ada proses ketika menuju satu titik. Nah, ketika proses menuju satu titik itu kita melakukan sesuatu, biasanya kita akan menemukan sesuatu. Yang sesuatu ini akan dibawa untuk proses berikutnya. Dan itu akan pasti penemuan itu akan ada gitu. Kayak kalau bikin karya kan kebanyakan harusnya nih ya, kan intense ya. Nah, intense itu pasti kita akan melihat detail-detail yang sebenarnya selama ini nggak pernah kita lihat. Dan ketika intensitasnya cukup tinggi, justru kita akan menemukan satu hal yang selama ini kita tuh ngelihat tapi nggak ngelihat, ngerti nggak? Ngelihat tapi kita nggak bisa ngelihat belakangnya, atau juga bisa kalau dibilang kita ngelihat tapi nggak percaya, gitu. Nah, ada proses di mana ketika kita setelah intens melihat, berproses, baru kita bisa mempercayai bahwa oh ini ternyata selama ini ada di depan kita tapi kita nggak pernah ngeh bahwa ini memang terjadi. Mungkin itu ada karena kita terlalu berjarak. Nah, dengan intens itu kita kan sebenarnya memangkas jarak ya. Makanya bisa nemuin ternyata si Naila ini ketika dibuat karya justru gitu dengan fragmen-fragmen yang dirakit yang mungkin dipilih secara ini, itu justru ngeluarin karakter baru yang selama ini nggak pernah kita duga gitu. Ya sering sih, karena itu juga kan aspek besar kecil, volume, dan juga apapun yang terjadi di aspek estetikanya gitu. Itu kan ngasih sensasi yang nantinya itu yang jadi poetiknya gitu. Kurang lebih gitu. Tapi kalau puzzle itu masih bisa termasuk kolase atau montase? Puzzle, kalau puzzle kan sebenarnya ada satu bentuk utuh yang direcah.
Jadi kalau itu lebih pada aspek kita mengumpulkan fragmen-fragmen yang terpencar. Nah, kalau kolase atau montase, justru kita mengambil serpihan puzzle, beberapa set puzzle, dan mengambil serpihan puzzle dari tempat lain untuk bikin puzzle baru. Kurang lebih gitu. Jadi, bukan akhirnya mengumpulkan puzzle. Kalau mengumpulkan puzzle itu, atau gini, kalau misalnya puzzle yang dimaksud, itu kayak kita mengumpulkan data. Jadi misalnya ada satu permasalahan nih, kita ingin melihat secara utuh, berarti kita ngumpulin data kan, untuk melihat gambaran secara utuh. Jadi untuk ngambil gambaran secara utuh. Tapi kalau kolase atau montase justru enggak. Justru misalnya ada satu gambar atau yang puzzle-nya sebenarnya cuma ada sebagian. Nah kita lihat sebagian itu akan digabung dengan yang mana, digabung dengan gambar baru gitu. Gitu. Jadi bukan untuk menggambarkan satu ini, tapi sebenarnya dari sekian gambar itu kita rakit jadi satu gambar baru sebenarnya. Kalau ya. Jadi kalau kayak gitu, yang mau aku tanyain itu kan berarti kan kalau ngelihat dari obrolan kita dari tadi itu kan kolase tuh sebagai input juga bisa kan. Jadi sebenarnya yang aku tanyain tuh si kolase ini tuh prosesnya atau outputnya. Definisinya tuh kolase tuh dinilainya dari inputnya atau outputnya? Metode. Dari metodenya. Berarti kalau kayak gitu, si misalkan yang aku ngomong tadi setrika pakai roda sepeda itu tuh bukan kolase dong, karya aja. Kenapa? Kalau misalkan ngomongnya kayak gitu ya, berarti kan lukisan pun metodenya bisa kolase kan. Misalkan The Simpsons gitu. The Simpsons kan itu kolase sebenarnya. Dia ngegabungin kultur Amerika, terus habis itu kejadian-kejadian yang relevan waktu itu, yang ikonik gitu. Ya itu hasilnya jadi kolase gitu. Berarti kan kalau kayak gitu nggak ada kolase yang bener-bener kolase. Berarti kan jadi metode. Jadi gini, kalau kita ngomongin kolase kan dilihat dari definisinya dulu makanya. Definisinya apakah yang dipakai nih yang dipakai untuk standarnya apa dulu nih? Apakah dari materialnya, apa dari teksnya, gitu kan? Sebenarnya kolase itu hanya salah satu, atau kolase atau montase itu salah satu yang bisa dilakukan untuk merespon yang namanya intertekstual. Gitu. Jadi entah yang dibawa ada karakternya, yang dibawa itu adalah kisahnya, yang dibawa itu adalah apapun gitu, yang semuanya bentuknya adalah assembling. Ya itu bisa kita sebut ya mungkin itu montase dalam bentuk atau kolase dalam bentuk istilahnya metode. Nah produk akhirnya bisa jadi orang tidak melihat itu lagi menjadi kolase gitu. Jadi kalau kita bisa lihat mungkin kalau kita ngomongin kolase montase itu memang kebanyakan kita lihat hanya dalam konteks produknya. Bisa dilihat dari produk dan material yang digunakan gitu. Oh ini masuknya kolase, ini masuknya montase, ini atau masuknya mozaik. Itu yang paling umum. Tapi kan kalau ngomongin kayak ngomongin definisi poetik gitu kan, ya orang ngomongin poetik pasti tentang puisi. Bener nggak? Poetry. Padahal kan poetik itu sebenarnya kalau kita tarik adalah bagaimana kita melihat semuanya secara holistik. Jadi karakteristik puisi atau puisi itu adalah salah satu manifestasi yang namanya poetik. Dan itu bisa di dalam konteks karya seni, bisa dalam konteks yang lebih luas lagi gitu. Intinya untuk mencari poetik itu kan kalau kata balik di ini Heidegger. Heidegger, oke. Mencari ruang terang. Lichtung gitu. Ah. Lichtung atau ruang terang itu kan sebenarnya metodenya adalah poetik. Oke. Satu-satunya yang bisa kita melihat segala sesuatu itu terkait dan tidak bisa dilihat istilahnya hanya dalam satu atau dua persepsi aja, tapi secara menyeluruh. Ya kalau di IA memang akhirnya kan itu yang dijadikan. Kenapa akhirnya namanya studio poetika semua gitu? Karena pada dasarnya dari semua yang istilahnya yang ngegulung
flux yang terus berputar, kita mencoba ini loh sebenarnya dari semua ini tuh ini loh gitu, kayak kita ngambil satu ingredient penting dalam satu ini yang sebenarnya banyak sekali aspek yang terlibat gitu. Nah untuk itu kan kita berarti harus punya kepekaan terhadap apa yang terjadi dalam satu ingredient yang kompleks itu gitu. Kayak misalnya kenapa belajar misalnya atau dilatih untuk menangkap sense atau misalnya mempertajam sense yang ada di tubuh gitu kan. Kalau mungkin kayak tubuh sebagai interface gitu kan. Tubuh sebagai interface gitu. Kalau ngomongin tubuh sebagai interface kan semua pengalaman oleh tubuh itu kan jadi rekaman. Dan rekaman itu akhirnya kan bisa terekam karena kita punya sensor dan kita kesadaran sensor yang kita punya, kita pertajam, akhirnya kita bisa menangkap hal-hal yang akhirnya tidak lagi hanya dari satu atau dua persepsi atau dari satu dua sensor, tapi semuanya akhirnya terakumulasi. Nah itu kan yang bisa kita lihat tubuh kita sendiri sebenarnya udah montase, gitu dari berbagai sumber. Jadi nggak bisa dikatain sebagai produk ya? Iya, ini mah udah dari sana. Berarti autopoetik atau poetik tuh maksudnya kalau kolase? Autopoetik ya. Autopoetik dan poetik itu kan akhirnya adalah satu siklus sih. Kayak gini, seorang yang punya pemikiran, ambillah salah satu contoh misalnya seorang musisi atau seniman ataupun juga penyair yang dia menciptakan sesuatu gitu ya, atau melahirkan sesuatu yang sifatnya assembling dari fenomena yang ada, dari kondisi yang ada, bahwa akhirnya dirinya itu adalah si montase itu sendiri, dan akhirnya dikeluarkan dalam bentuk itu. Itu kan sebenarnya dia mengeskalasi apa yang tidak, mengeskalasi kesadaran sekitarnya yang mungkin orang nggak sadar, atau mungkin orang nggak membahasakan itu atau nggak membahas itu. Tapi ketika dieskalasi, orang baru sadar, oh ini si penyair ini atau musisi ini bikin sesuatu yang menyentuh, yang akhirnya memicu kesadaran baru. Dan kesadaran baru itu jadi kesadaran kolektif. Dan akhirnya, wah ini oke nih, bisa jadiin satu parameter baru. Jadi autopoetik lagi. Yang tadinya poetik menjadi kolektif, jadi autopoetik. Karena apa? Itu akan diturunkan. Akan diturunkan, akan menjadi satu kesepakatan dalam sebuah kebudayaan gitu. Yang itu akan diturunkan, itu jadi autopoetik. Matter becoming mind. Berarti kalau yang kemarin kita sempat bahas soal potret bunyi, itu montase mas? Masuknya? Banget. Sebenarnya kalau kita ngomongin istilah potret bunyi aja ya, itu udah kita ngomong potret sebagai metode dan bunyi sebagai media. Itu aja udah nggak bisa bekerja dalam satu aspek gitu kan. Ya sama aja gitu, montase ini bisa aja karya lukis, tapi metodenya montase. Gitu. Nah, ini kan tinggal akhirnya bagaimana menempatkan itu aja. Posisi antara kita mau pakai metode apa, misalnya pakai material apa, dan produknya sebenarnya apa. Gitu. Bahwa sebenarnya kan setiap media punya habitus masing-masing. Terus metode juga punya step by stepnya masing-masing atau aspek-aspek yang disasar apa. Gitu. Dan ini kan sebenarnya panjang banget ya, kalau ini tuh masih ngebahas yang hari ini gitu, mutasi kolase. Nah kalau misalnya dibahas secara sejarah, gimana sih mereka itu akhirnya diklasifikasikan ini montase, ini kolase, itu awalnya tuh dari mana? Kalau sejarah secara pastinya sejujurnya belum berani memastikan ini siapa gitu. Karena pada dasarnya ini praktek yang sangat organik aja gitu. Karena pengistilahan itu selalu lahir ketika prakteknya mendahului gitu. Jadi mungkin aja gitu kalau kita ngomong ini istilahnya yang menemukan si ini, dia hanya menemukan satu diksi yang untuk mengartikulasikan satu praktek yang udah mungkin juga cukup banyak yang melakukan. Orang yang melakukan mungkin nggak tahu ini adalah apa, gitu. Kayak misalnya kita ngomong yang dibuat sama Menri, kolase atau montase sih, atau masuknya kemana gitu. Dia mah ngomongnya, ya saya metodenya font image, metodenya saya font object, gitu.
ada apa, saya taruh. Karena memori saya sebenarnya adalah mengingat tentang benda itu jadi sesuatu, dia taruh di situ dengan makna dia dan ditambahkan dengan segala sesuatu, yang akhirnya orang membreakdown karyanya dia. Bahwa ini tentang memori kolektif gitu. Nah kalau ngomongin memori kolektif juga kan sebenarnya kolektif, koleknya sendiri kan berarti mengumpulkan. Nah mengumpulkan itu juga sebenarnya kan ketika dari beberapa serpihan memori digabung menjadi satu karya, maksudnya satu pemikiran untuk jadi karya gitu. Itu juga kan sebenarnya metodenya juga assembly, dan dalam konteks ini bisa dalam jadi montase, kolase ataupun apa aja. Nggak akan jadi gitu. Jadi ya itu tadi akhirnya kita mau pakai ini sebagai melihat karya montase, kolase atau mozaik secara material, atau kita mau membuat atau memakai itu dalam metode sebagai metode. Akhirnya ya kalau ngomong hari ini semua sebenarnya nggak akan lepas dari itu. semua interteks itu ya. Semuanya interteks. Berarti kita di sini juga udah termasuk kolase kan ya? Iya. Dengan semua Keren banget. Terus the real me. Ya sebenarnya yang menarik dari ini kalau misalnya kita tarik keseharian juga ya, kalau kita punya kesadaran bahwa segala sesuatu interteks, segala sesuatu itu kalau misalnya the next-nya gitu kan interteritorial, interexpresial, interimajinasi segala macam gitu. Sebenarnya itu yang mendasari bahwa harusnya kita tidak perlu ada konflik. Sebenarnya itu sih. Karena apapun pasti interteks. Apalagi hari ini. Ya kalau ngomongin interteritorial gitu ya. Bhinneka Tunggal Ika kan interteritorial banget. Benar nggak? Iya. Tapi kalau bisa dipahami sebagai interteritorial nggak akan ada konflik. Jadi kan pemahaman lintas segala macam itu kan lintas. Sebenarnya akhirnya semua akan balik lagi ke sana. Tapi Mas, ketika penciptaan montase atau kolase ini, itu kan apakah mereka itu dengan nyomot-nyomot gitu ya, apakah mereka itu harus memenuhi satu ruang, maksudnya penuh tuh yang benar-benar penuh padat gitu, atau kalau misalkan ada ruang gitu ya nggak masalah sih ruangnya ada. Nggak ada yang mematok itu harus seperti apa sih. Itu balik lagi ke intensi si kreatornya atau si seniman kalau dalam konteks bikin karya seni ya. Bahkan kalau kita lihat yang mengenalkan montage di awal kayak Hannah Hawk gitu ya, dia amat sangat random gitu. Maksudnya bahkan dia hanya mengumpulkan potongan-potongan itu gitu dan menjadikan dalam satu halaman. Tapi state-nya jelas, dia kan sebenarnya pasca Perang Dunia Pertama gitu, bagaimana akhirnya melihat situasi pasca perang, situasi juga sosial dan juga politik pasca perang itu dipengaruhi sama banyak hal gitu, pengaruh ya dari ego pemimpinnya atau dari sistem pemerintahan gitu, dan juga mungkin ada yang jelas di situ di mana revolusi industri juga udah merebak kan ya, di mana mesin-mesin perang udah hadir gitu kan. Ada banyak hal. Nah, di situ jelas banget bahwa standpoint dia kondisi ini tidak bisa dilihat dari satu aspek atau satu sisi. Semua tumpang tindih di sana dan semua berperan terhadap situasi berperan terhadap situasi seperti ini. Berarti yang benar-benar punya output inherent dan tunggal itu cuma montase berarti di antara dua itu. Secara material. Nggak, maksudnya kan kalau montase pun si metodenya tetap kolase kan? Sebenarnya cuman kalau kolase itu kalau kita bisa lihat sih mungkin ruang geraknya lebih bebas. Dalam artian untuk adopting materialnya itu jadi lebih bebas. Kolase. Tapi kan semuanya kolase. Gimana tuh jadi? Maksudnya? Kalau misalkan tadi kan kita tuh fokusnya tuh kayak kolase sama montase gitu. Montase apa, kolase apa.
sekarang kita tahu kalau kolase tuh letaknya Iya. metode kan. Montase, sedangkan montase tuh kan si outputnya bisa dinilai jelas ini tuh montase gitu. Nah, gini. Jadi sesuai dengan ada fungsinya masing-masing. Nah, Kalau kita ngomongin kayak kolas gitu ya, ya, itu secara ruang gerak lebih bebas. ya. Tapi dia akan nusuk ke media atau medium tertentunya, dia tidak setajam ketika kita menggunakan montage. Contoh, kita mau mengkritisi tentang misalnya doktrinisasi dalam film, Ya. foto montage, itu akan lebih kuat. Hmm. Kenapa? Struktur yang dipakai struktur film untuk mengkritik film itu sendiri, Hmm. gitu. Tapi kalau pakai kolase, dia melebar. Ada punya risiko melebar. Dia tidak lagi menusuk ke si bagaimana dampak dari satu media gitu. Ya kalau kita ngomong mau membelokkan satu atau membelokkan arah yang sudah menyimpang untuk dikembalikan, yang disebabkan sama misalnya media tertentu, biasanya si montas ini jauh lebih efisien. Kayak misalnya nih, Monty Python lah gitu kan. Orang gokil gitu kan. Nah, dia kan strukturnya film. Iya, tapi ya. Yang dipakai tapi isinya kan itu kan ngawur-ngawuran gitu, comot dari mana-mana untuk mengkritisi gitu. Dia mengkritisi satu situasi sekaligus mengkritisi struktur film sebenarnya. Iya. Gitu. Mungkin. Insya Allah. Nggak, maksudnya iya, aku yang asli dan inherent tuh pada akhirnya nggak ada ya, maksudnya dari juga kan kita semua tuh kolase gitu. Iya. Aku juga kolase gitu. Lu kolase, gua kolase. Tumbuh lagi udah interkolase. Iya. Itu. Tapi maksudnya maksudnya pesan aku adalah jangan terlalu sibuk untuk nyari letak keaslian kita secara ontologis gitu. Tapi coba untuk nge-aransemen kolase yang udah jadi akunya ini jadi lebih harmonis gitu. Jadi aku yang asli sekarang adalah aku yang kolase dan diharmonisasi gitu. Oke. Keren banget Rawanes. Terima kasih Rawanes dan Mas Icus. Kita tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih Sobat Damai sudah mendengarkan perbicaraan kita yang sangat super panjang ini. Tapi sayangnya kesenangan kita ini harus dihentikan. Terima kasih untuk Mas Icus dan Ramones sudah menemani diskusi kita malam ini. Mungkin sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk partner saya Naila yang sudah menemani. Baik banget. Kita tutup. Selamat malam dan terima kasih semuanya. Dadah.